Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Kuku Prasetyo, absen 25 dari kelas 11 PPG 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa sih itu MongoDB Kompas dan apa saja fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, MongoDB Kompas adalah Graphical User Interface atau GUI resmi dari MongoDB yang digunakan untuk menjelajahi, menganalisis, dan memvisualisasikan data dalam database MongoDB tanpa harus menggunakan command line. Aplikasi ini sangat membantu baik pemula maupun profesional dalam mengelola database dalam MongoDB. Jadi intinya aplikasi ini itu berguna untuk kita kalau kita mau ngoding MongoDB itu kita nggak mau nulis langsung manual, tapi pakai GUI atau pakai interface. Jadi lebih gampang bagi pemula. Oke, pertama-tama kalian masuk dulu ke aplikasinya atau website. Aplikasi ini lah ya. Tampilannya akan seperti ini. Di sini ada tulisan Welcome to MongoDB Kompas. To get started, connect to an existing server or add new connection. Jadi kalian harus membuat koneksi atau server baru ya. Gini, tombolnya itu ada dua, yang di sini, yang utama, dan yang sebelah sini. Oke, kita contohin aja. Oke, ini URL-nya kalian biarin default seperti ini ya. Untuk namanya kalian bebas, bebas saja. Terus ini ada warna. Warna ini untuk membedakan list database ya, list servernya. Kemudian kalau kalian sudah mengaturnya, kalian bisa save atau simpen. Jadi kalian cukup nge-save tanpa harus mengkonekin datanya. Atau kalian bisa connect aja. Atau kalian bisa juga save and connect atau simpan dan langsung connect server kalian. Kalau kalian mau cancel juga bisa di sini cancel. Di sini juga ada favorite disconnection. Itu biar digunakan untuk memfavoritkan database ya, biar database atau server, biar kalian gampang untuk mengaksesnya karena akan berada di paling atas untuk yang favorit. Oke, karena saya sudah buat, maka kita cancel aja. Ya, di sini saya connect dulu di sini. Oke, saat di connect maka akan muncul list server atau connection yang pernah dibuat atau connection yang udah ada dalam database secara bawaan oleh MongoDB. Di sini database yang udah saya buat ini adalah family ya. Oke, saya akan jelaskan dulu fitur-fiturnya. Jadi yang pertama di sini ada import connection, ini untuk import connection dan export connection untuk mengekspor connection kalian. Di sini ada filter, jadi kalian bisa mengfilter koneksi yang masih aktif atau sedang digunakan. Jadi mengurutkan berdasarkan yang aktif atau bisa digunakan ya, yang sedang digunakan. Kemudian di sini ada list kayak gini. Di sini ada view performance metrics. Ya, ini untuk melihat performa dari server yang kalian buat. Di sini ada insert, query, update, delete, comment, dan get more. Ini akan ditampilkan grafiknya di sini. Oke, terus di sini ada show connection info. Connection info ini untuk menampilkan database yang pernah kalian buat. Di sini ada total 4 database, satu database yang pernah kalian buat, dan 3 database bawaan. Dan ada draw collection. Hostnya sini pakai localhost ya, dan edisinya atau versinya itu MongoDB 8.0.9. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya.
Kemudian di sini ada refresh database. Di sini untuk merefresh atau memperbarui data database agar selalu terperbarui gitu, update. Kemudian di sini ada disconnect untuk nonaktifkan server ya. Karena sudah connect, kita belum mau mendisconnectnya ya guys. Kita mau pakai dulu. Kemudian di sini ada edit connection. Di sini kita bisa mengedit connection kita. Kita bisa mengubah namanya dan warna dari server listnya ya guys. Bisa warna iris ini bisa. Misalkan kita mengubah family. Bisa di-in favorite connection. Maka saat kita pencet save, nah maka nama connectionnya akan berubah menjadi family. Gitu ya guys. Oke, karena kita nggak mau, kita lihat aja. Oke, akan berubah jadi localhost seperti semula ya guys. Oke, sebentar. Kemudian di sini ada copy connection string. Ini untuk mengcopy koneksinya ya guys ke dalam clipboard. Kemudian di sini ada unfavorite. Jadi kita menghilangkan favorit atau menonaktifkan favorit dari connection kita. Kemudian ada duplicate. Nah, ini untuk menduplikat connectionnya ya guys. Jadi nanti connection kalian itu bakal ada dua karena terduplikat. Oke, karena aku nggak mau berduplikat, maka cancel aja. Oke, kemudian di sini ada short database name. Kita bisa mengurutkan database-nya ya guys, admin, config, family, dan lokal. Kita bisa mengurutkan di sini. Berdasarkan apa? Mengurutkannya. Kita bisa mengurutkan berdasarkan nama, berdasarkan storage size, berdasarkan connection, dan berdasarkan index. Ini untuk mengurutkan ascending dan descending ya. Atau dari yang terbesar kecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Dan di sini ada view-nya, kita bisa melihatnya dengan cara seperti ini. Grid, kita bisa melihatnya dengan cara grid atau dengan cara list seperti ini. Kemudian di sini ada Open MongoDB Shell. Nah, di sini kalau kalian mau ngoding sintaksnya manual, kalau nggak mau pakai UI, kalian bisa ngoding sintaksnya di sini ya guys. Tapi karena aku mau prakteknya MongoDB Kompas, maka aku akan memanfaatkan UI-nya saja. Oke, kita cross. Di sini ada refresh ya untuk memperbarui datanya. Oke guys, di sini aku bakal lanjut memberikan contoh prakteknya ya guys. Di sini kita coba untuk membuat database baru dengan nama mahasiswa dan koleksinya atau tabelnya adalah nilai. Udah dibuat kayak ini, kita klik create database. Oke, di sini kalian bisa add data, kalian bisa kalau udah punya datanya dalam bentuk JSON atau CSV di file explorer kalian, kalian bisa import ke sini ya. Kalau kalian nggak punya, maka kalian masukin manual aja seperti ini. Oke, jadi kan gak ketik di sini ya database-nya, karena aku udah ada contohnya di sini, maka aku langsung copy aja. Kita copy, kita paskan aja semuanya. Nah, oke, kemudian kalian klik insert. Nah, maka otomatis database yang kalian buat akan terisi dengan collection ini guys, data-data ini atau dokumen-dokumen ini ya guys. Oke, kemudian di sini ada export data. Ini untuk mengekspor data kalian. Di sini ada export query result, artinya kalian hanya mengekspor hasilnya saja.
Dan ada export the field collection. Artinya kalian mengekspor seluruh data yang kalian miliki. Kemudian di sini ada update. Di sini untuk mengupdate dokumen yang kalian punya ya. Oke. Di sini ada delete untuk menghapus dokumen yang kalian punya. Kalian bisa hapus semuanya atau salah satunya saja. Oh, di sini ada expand. Eh, ini untuk expand provide key execution metrics that help initiate slow queries and optimize index usage. Jadi ini untuk menjelaskan atau memberikan informasi tentang performa dari query kita ya guys, atau server kita. Kemudian di sini kalian bisa mengekspor query kalian ke bahasa lain atau mengconvert query kalian ke bahasa lain. Misalkan di sini query kita kan ada. Sekarang ini adalah shell, bahasanya shell. Kalian bisa ubah ke bahasa Java, Node, C Sharp, Python, Ruby, Go, atau Rust, dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa ubah bahasanya ke bahasa lain. Di sini adalah kalian bisa mengubah tampilannya di dalam grid, tabel, list, dan seperti semula ini. Oke, kita lanjut ke aggregation. Langsung aja ke add stage. Add stage. Nah, di sini kalian bisa menampilkan data sesuai dengan keinginan kalian atau dengan agregat. Di sini saya akan memberikan contohnya saja ya. Saya akan memberikan contohnya yang ini. Nah, kalau udah berhasil, maka akan ditampilkan seperti ini guys. Akan menampilkan jumlah mahasiswa dari eh, jurusannya ya, menampilkan jumlah mahasiswa dari jurusannya, nilai tertingginya, nilai terendah, dan rata-rata nilai sesuai dengan jurusannya masing-masing. Oke, kemudian saya akan memberikan contoh yang average atau rata-rata nilai. Baik, selanjutnya ada fungsi sort ya. Sort ini untuk mengurutkan data bisa secara ascending atau descending. Kalau ascending itu dari yang terkecil sampai terbesar, kalau descending itu dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, kalau descending kalian menuliskannya seperti ini ya. Misalkan kalian ingin menampilkan rata-rata nilainya atau menampilkan nilainya secara descending atau dari yang terbesar sampai yang terkecil. Maka kalian tulisannya sama dengan min 1 ya. Untuk value-nya itu min 1, maka di sini akan menampilkan dari yang terbesar sampai yang terkecil nilainya. Kalau ascending, kebalikannya, dari yang terkecil sampai terbesar. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke skema. Nah, skema pertama masih kosong seperti ini. Halamannya itu pertama akan menampilkan explore your schema, quickly visualize your schema to understand the frequency, types, and range of the field in your dataset. Jadi ini untuk menampilkan visualisasi skema atau grafik frekuensi dari server yang kalian punya. Nah, seperti ini. Di sini ada ID-nya ada 2, 1, 3, 8, 10, 6, 4, 5, 9, dan 7. Kemudian MK-nya atau jurusannya itu yang terbesar adalah 40% cita digital, 30% struktur data, dan 30% data mining. Kemudian namanya ini sama semua ya, 20%, 20%, 20%. Kemudian nilainya di sini 70%,
sorry, 10% ini 70, 10% lagi 75, 10% 80, 20% 85, 20% 90, dan yang paling banyak nilainya 30% yaitu nilainya 95. Sini ada ekspor skema untuk mengekspor skema yang kalian punya ya. Bisa dalam bentuk standar seperti ini, MongoDB atau expand. Oke. Di sini ada analyze, udah kayak tadi ya sama aja analyze. Kemudian di sini ada option. Jadi kalian bisa mengatur project, sort, collection, indexing, max time, skip, dan limitnya. Kalian bisa atur di sini. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada index. Ya, index itu seperti gampangnya itu seperti daftar isi yang dari dalam buku ya, guys. Jadi untuk mengurutkan isi dalam server yang kalian punya. Sini kalian bisa mengurutkannya berdasarkan nama, size, usage, properties, status, dan ascending dan descending. Ini kemudian kalian bisa menampilkan juga dalam bentuk search index, tapi ini masih belum bisa ya, karena MongoDB-nya ini versi yang terbaru. Oke, di sini kita bisa create index. Misalkan kita mau membuat indeks nama, tipenya kita mau apa nih? Ascending, descending, display atau text. Tipe ini maksudnya kalian mau mengurutkannya berdasarkan apa? Nah, sini aku mau mengurutkannya berdasarkan huruf pertama sampai terakhir A sampai Z. Maka create index, nah akan muncul seperti ini. Kita buka, oke gini lah ya. Ya seperti ini guys. Jadi urutnya itu berdasarkan indeksnya gitu. Kemudian di sini ada validation. Jadi ini digunakan untuk membuat rules atau aturan pada server yang kalian buat. Jadi kalau misalkan kalian menuliskan sintaks, maka itu aturannya bisa kalian buat di sini. Nah, kalau ini aturan defaultnya akan seperti ini ya guys. Seperti di sini propertiesnya ID, base type, tipenya integer, MK tipenya string, nama string, nilai integer. Jadi ini aturan dasarnya seperti ini. Kalian bisa juga customisasi aturannya sesuai yang kalian inginkan. Kemudian di sini ada action. Jadi kalau misalkan kalian menuliskan sintaksnya salah, maka akan muncul error. Tapi kalau kalian juga bisa mengubahnya menjadi warning ya. Kemudian di sini ada level keketatan. Jadi kalian bisa mengatur level keketatannya, bisa dimatiin juga. Kalian bisa matiin levelnya moderate. Moderate ini artinya level keketatannya itu masih normal ya, masih standar. Dan yang strict ini benar-benar ketat dan harus benar-benar dijalankan sesuai regulasi yang kalian buat gitu. Oke, kita balikan seperti semula aja. Oke guys, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.